Kembali lagi di Caur, Cakap Ngawur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau curhat? Curhat dong, Mi. Alah semuanya. Kenalin diri dulu dong, Mi. Ya udah pasti kenal deh ah. Iya. Alah aku Umi Kuari. Ya udah gitu. Aku malu jadinya. Kayak mau casting gua ngenalin diri. Orang mana gitu? Oh, Tahu lah ya. iya gue orang BSD Bekasi Sonoan dikit, Tambun. Tambun. Jauh, gue kesini gue benci banget sama daerah ini, tahu jauh banget. Udah gitu ada mantannya pacar gue di daerah sini, jadi gue nggak, gue nggak demen deh. Bawa mantan lagi. Ay. Umi lu dikenal sebagai apa sih sama orang-orang? Lenong, konten kreator, apa presenter TV nih? Awal-awal sih gue di Lenong, jadi ada program gitu, program anak-anak dulu, namanya tuh Lenong Bocah. Jadi Lenong Bocah itu kan karyanya Kak Aditya Gumai. Nah gue dari Sanggarnya Kak Adit gitu. Ini kayak Lenong Bocah newbornnya gitulah. Nah dari situ orang-orang kenal. Habis itu gue bikin konten. Habis itu masuk Lapor Pak ketemu sama Kenzi, ketemu anaknya Om Andre. Dari situ juga naiknya gitu. Rumornya lu pernah pacaran ya sama anaknya Pak Andre itu? Gue mau, dianya enggak. Enggak. Kita gak pernah pacaran. Karena umur gue jauh. Gue kan 22, Kenzi 14. Jadi emang kagak lah. Kayak abang ade aja. Kalau Kenzi 17 mah boleh lah ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Gue udah punya pacar. Coba ceritain dong awal-awal lu ngonten gimana tuh? Awal-awal ngonten tuh pandemi. Pastilah kayak orang-orang content creator kayaknya lahirnya dari pandemi dah. Soalnya kan pada gabut ya kan, di rumah mau ngapain. Akhirnya gue bikin videonya relate gitu kayak ibu emak marah-marah gimana sih lo. Nah awalnya dari situ. Jadi emak gue tuh tiap pagi, tiap hari tuh marah aja kerjaannya, kayak gue bangun dah orang pandemi kita mau ngapain? Gue tanya. Ih 2000 berapa itu mah dalgona? Emang 2020? Iya, pandemi itu mah. Tamun kagak ada dalgona ya? Ada. Ada yang kopi kan? Ya. Oh iya ada. Goceng. Di sini berapa? Di sini. Sama ya? Coba lah. Ih, kok mahalan di sini? Lah, Tambun kemurahan. Ya lo belum tahu, lo belum pernah ke Tambun, lo belum pernah kan ngelihat nge-gym 3.000. Ya, gue nggak bohong. Gue lagi. Alatnya karatan itu. Pakai semen itu. Idi. Isinya pas lo masuk bau neraka. Itu abang-abang yang otot-otot itu gede tuh. Ih, 3.000. Di sini mah nggak ada kan? 3.000 per jam kayak main PS. Iya, sejam. Gue nggak bohong kalau tanya temen gue ada. Sejam. Menurut lu gimana sama orang-orang yang nyuruh lu makan banyak? Ya nggak apa-apa. Sebenarnya gue dikatain kurus kan, itu kan. Kayak maksudnya ya nggak sesuai sama matanya dia aja. Jadi kayak gue disuruh makan banyak. Padahal dia nggak tahu emang gue makan banyak, makan beol abis itu. Lo nggak pernah ngerasain rasanya jadi orang kurus habis makan berak tuh, lo nggak pernah ngerasain. Rasain kayak gue nih, gue nggak pernah gemuk-gemuk jadinya. Padahal gue makan terus. Apa yang mau lu bilang ke orang luar sana yang lagi berjuang naikin berat badan? Semangat. Sedih dulu. Ya makanya semangat. Gue yakin susah juga karena udah minum Epeton Weight Gain. Madu yang 50.000 ada di Shopee. Terus Kianpi di obat Cina tetap gak gendutnya. Emang susah. Udah minum, gue udah minum obat cacing 2.
6 bulan sekali kan. Gue kira tuh gue cacingan, tapi kayak enggak, udah setahun gue minum sampai 4, masa gue enggak gemuk-gemuk, berarti kan bukan cacingan ya. Emang dari sononya, jadi pokoknya semangat aja lah. Kuku Bima. Ngecor. Emang gue tukang makan minum Kuku Bima. Menurut lu pick me girl itu apa sih? Pick me ya? Iya. Gue tuh kemarin nggak usah deh, jangan gue spill ya. Gak apa-apa. Enggak, gue benci banget sama itu. Gue gak benci sih, maksudnya gue kesel aja sama yang cewek si mbak pakai jilbab tapi kontennya 21 ke atas, tau gak sih lo si itu? Itu siapa tuh? Iya itulah pokoknya, itu gue agak kesel sih, maksudnya itu kayak pick me banget yang tidak mempermasalahkan ya, kayak ya udah jangan so suci ya, maksudnya lo kalau mau begitu buka jilbabnya gitu kan, gak apa-apa ya. Oh iya lo nonton lo, laki-laki lo demen lo. Oh kalau laki mah Nah, masih mending demen cewek. oh iya di sini gak ada yang demen cowok. Kan lagi banyak juga yang gitu. Sekarang jadi independent woman nih. Coba kasih tahu dong keluh kesahnya jadi independent woman gimana? Di sini juga nih pasti yang kerja nih cewek nih pada independent woman kan lo. Kata gua mah emang harus jadi independent woman biar lo nanti diselingkuhin, disakitin masih banyak duit. Iya, lo udah disakitin miskin. Sakit hati gue sakit hati, makanya gue lebih milih independent woman. Bukannya karena gue itu pengen pengen ngelit hubungan atau gue nggak mau harga diri gue turun di bawah laki-laki gitu, karena independent woman itu kan sebenarnya ada baiknya juga kan. Nanti kalau kalau menikah bisa membantu perekonomian suaminya gitu. Tapi jadi cewek independent woman juga nggak boleh ngelupain hakikatnya sebagai istri gitu, harus tetap patuh sama suaminya. Ngomong itu, Gue lihat-lihat tadi ada 30 pertanyaan. Kalau UN. Anjing. kalau orang Bekasi biaya hidupnya sebulan berapa sih? Yalah murah kan, kata gue gym aja 3.000 lu. Pakai nanya lu berapa? Orang Tambun mah Living cost sebulan. kalau anak Jaksel kan kayak susah ya. Iya. Gaji 4,5 juta habis cuma buat ngopi gitu. Kalau 4,5 juta gaji terus di Tambun mah lu bisa dugem kayaknya tiap hari dah. Banyak lu di Tambun masih bisa minta nasi sama tetangga. Bisa minta nasi gitu. Ada nasi nggak? Minta dah barang dikit mah. Gitu. Dah lu nggak percaya. Murah tinggal di Bekasi mah. Sejuta nyampe tuh. 1 juta sebulan. Iya. Enggak lah, enggak sampai 1 juta sebulan kali. Ada murah. Tahun ya. Setahun. Ya pokoknya murah lah. Gue makan Indomie mulu soalnya tiap hari. Pantesan. Di video TikTok lu kan selalu bahas perselingkuhan nih. Emang pernah lu diselingkuhin? Coba dong ceritain. Enggak, gue gak pernah diselingkuhin. Gue udah pacaran 1 kali ini doang sama pacar gue yang sekarang, dan gue nggak pernah ngerasain diselingkuhin. Jadi gue ya semoga jangan sampai ya. Ada yang pernah di sini? Lu selingkuh gak? Hah? Lu selingkuh? Enggak, gue juga enggak. Maksud Dapat cerita-cerita itu dari mana tuh? dari teman-teman gue lah yang diselingkuhin. Temen-temen lu tolol dong berarti. Ih, orang diselingkuhin gak tolol, goblok. Enggak, itu orangnya nggak bersyukur, pasangannya nggak bersyukur. Biasanya orang-orang yang diselingkuhin tuh bener-bener orang-orang yang baik menurut gue. Tapi baiknya itu dimanfaatin gitu. Terus gimana tanggapan lu buat orang yang gak punya duit dikasihanin sama pasangannya tapi malah selingkuh? Nah, Dajjal. Itu bener-bener Lucifer, tau gak? Iblis, bener-bener gak ada otak deh. Udah deh, gue kesel deh. Jangan deh sama orang-orang begitu. Orang ajar udah dihidupin namanya orang, selingkuh lo. Gak punya duit, selingkuh lo. Jelek lo, selingkuh. Kesel gue. Emang biasanya apa sih yang terjadi dalam hubungan sehingga orang-orang tuh selingkuh?
Tuh gue nggak tahu karena gue kan juga sebenarnya belum pernah diselingkuhin. Cuma mungkin tuh kayak banyak lah, banyak cara sebenarnya buat orang selingkuh. Kayak di sini misalkan lu diselingkuhin, lu pernah diselingkuhin? Pernah. Tuh. Lu baik, pasti kan lu baik, lu cakep, lu pasti nggak minta apa-apa. Tapi kalau dia pengen selingkuh, ya selingkuh aja. Apa mungkin kebutuhannya dia, kebutuhan secara laki-laki, kayak kebutuhan biologisnya atau apa? Ketawa lo paling kenceng lo. Oh, yang berarti yang sering selingkuh tuh cowok tuh. Cewek juga ada. Oh, gitu. Cewek juga ada, tapi ya gitu deh. Gitu banget. Udah Mas, saya capek nih. Jangan yang selingkuh-selingkuh dong. Beda kalau selingkuh tentang gak enakan aja. Ya. Nah, buat minta saran dong buat orang yang suka gak enakan. Gua lagi. Minjem cepet dulu boleh nggak? Nggak tahu diri lo. Minjem cepet. Ini ada gocap mau lo. Oh gak enakan banget. Tetap gak enakan. Udah bulan depan dah. Gue nggak enakan tuh karena bingung aja gitu cara nolak orangnya kayak gimana gitu. Terus gue nggak enakan juga karena gue kadang suka mikir kalau kita baik sama orang akan ada balasannya aja nanti gitu, bakalan ada balasan kebaikan itu sendiri. Jadi ya orang nggak enakan pasti kan karena baik ya, karena dia nggak enak terus kayak bingung juga gitu mau ngebantunya gimana, tapi secara dia sebenarnya mungkin lagi di fase yang sulit juga gitu. Berarti kan itu baik banget orangnya. Orang-orang gak enakan. Berarti lu baik dong. I know. Di Tambun banyak gak orang kayak lu? Gue nggak tahu gue. Emang semua orang Tambun gue tanyain apa? Ini orang tanyaan nih kadang-kadang semua orang di Tambun baik nggak menurut lo? Gue nggak tahu. Lu tinggal di mana gue tanya? Di ini Jati Asih. Lah Jati Asih orangnya baik-baik nggak gue tanya lu? Nggak tahu kan lo? Berarti lu sering minjemin uang ke teman-teman lu nih? Oh kalau itu enggak. Berarti gak enak kan? Kalau itu kenapa nggak gue bantu? Karena supaya mereka tuh berusaha sendiri untuk cari jalan keluarnya. Kalaupun gue ada, gue nggak minjemin tapi gue kasih gitu. Biar dia mikir jalan keluarnya sendiri, kan dia yang bikin masalahnya. Kenapa dia nggak yang mikir gitu? Masa gue? Tapi kadang orang dikasih malah ngelunjak loh. Ayo kayak gimana? Dikasih cepet, bulan depannya minta 200. Ya itu temen lu ya. Parah diomongin. Aduh, bener deh. Lu kalau nongkrong sama anak-anak Tambun tuh kayak gimana sih? Seru gak? Gue gak pernah nongkrong. Di Tambun gue gak pernah nongkrong. Sama Jaksel ya nongkrongnya? Yes. Sama di Depok nongkrong sama Ayu Ting Ting. Gue di Jaksel karena kan cowok gue juga Jaksel kan. Jadi dia pasti ngebawanya ke Jaksel. Kalau Bekasi juga Bekasi kota kayak Sumarekon gitu. Di flyovernya. Wis aja. Habis gitu ya. Gue anaknya kota banget. Masih Jaksel habis ini ya. Which Literally somehow. Next Mas. Seru gak sih nongkrong sama mama Betawi? Pertanyaannya aneh lagi nih. Mana pernah gue nongkrong sama mama Betawi? Emang gue punya perkumpulan mama Betawi? Paguyuban. Kagak punya, emak gue doang, emak gue Betawi. Jadi gue ngumpulnya sama emak gue. Berdua doang. Berdua. Oh, enggak sama mamanya temen mak lu tuh. Enggak. Emak gue gak punya temen tau. Parah mah diomongin mah. Dia serius. Dia iya. Jadi kagak ikut arisan gitu? Enggak, dia orangnya emang gak demen gitu. Gak demen. Terus lu mempelajari Betawinya gimana nih? Dari emak gue doang. Karena emak gue tuh menurut gue kayak emak Betawi tok banget gitu, yang suka marah-marah, yang suka ngomelin anaknya gitu. Terus tanggapan lu buat orang-orang yang suka ngejelekin Tambun? Ya emang udah begitu kadang. Lu mau diapain ya? Parah bukan gua ngomong.
Gue mah cinta sama Tambun. Kalaupun gue pindah, gue bakalan pindahnya ke Bekasi kota, tetap Bekasi. Gue cinta banget sama Bekasi. Atau enggak Jakarta Selatan, udah. Buat jelek-jelekin Tambun gak apa-apa lah, lucu-lucuan aja. Karena kan bener-bener Tambun tuh, lu tahu Tambun kan? Tapi pada tahu kan? Emang jauh kan? Iya udah. Udahlah. Di sini juga panas, lu ngatain Tambun. Di sini juga panas lu, gaya banget tuh. Emang tinggal di puncak lu. Baru lu sombong. Emang cewek-cewek Bekasi pada suka ngambilin cowok orang ya? Ih, kagak. Emang itu riset dari mana? Dari ini. Dari komentar, dari follow. Masa sih? Iya. Gue nggak tahu. Pakai dukun kali. Dukun Bekasi ya? Iya, Tambun masih banyak dukun ya tau? Iya. Masih lu pernah? Kayaknya gue disantet deh. Lu pernah ngeliat bola api gitu? Apa sih namanya kalau? Banaspati. Di Tambun tuh masih ada. Kata abang gue nggak bisa lihat tapi kata abang gue ada gitu. Berarti setiap malam tuh ini tuh. Enggak setiap hari, masih Banaspati tiap hari. Berarti lu banyak buat apa? Sama Banaspati. Percaya gue. Oke, kebetulan kami lagi ngundang Ketua Merah. Yang bagusan kayak Prana Lewu. Joko Kendil. Terus Next. kalau cowok red flag itu menurut Umi kayak gimana sih? Cowok red flag. Ini tukang selingkuh lah. Tukang selingkuh, nggak tahu diri. Terus tukang morotin, nggak tahu tanggung jawab. Pick me boy kayaknya ada deh, pick me boy. Gitu. Red flag sih menurut gue gitu sih kalau cowok ya. Kalau nggak dilihat dari tanggung jawabnya aja deh. Kalau dia udah nggak tanggung jawab kayaknya udah red flag menurut gue. Tanggapan Umi buat orang yang suka gengsian, padahal dalam hati tuh berharap banget gimana tuh? Gengsi tuh maksudnya apa nih dalam hubungan? Iya, dia gue pengen nih, tapi dia gengsi gitu. Gue pengen nih. Pengen bareng jalan bareng gitu. Belum jadian. Gue gak suka gengsi soalnya. Lu suka gengsi? Enggak. Oh, gak suka. Berarti langsung. Gue tuh orangnya to the point. Gue gak suka kayak kode kayak kamu aja yang ngomong gitu tuh. Gue gak demen tuh. Gue gak demen kayak udah omongin aja. Karena gue suka sama cowok yang tak gitu. Gue gak suka yang satset gitu. Apartemen. Iya. Emang gue ani. Kosan di rumah ya? Iya. Kontrakan lah. Emang dari tadi ya kehilangan mulu pertanyaannya. Itu kan. Berarti lu tuh tipikal cewek yang lebih milih si cowok itu langsung bertindak atau lu aja yang ngungkapin gitu? Kalau gue nggak suka sama sesuatu atau gue pengen sesuatu, gue bilang. Gue nggak nunggu orang itu buat bertindak atau nunggu orang itu peka. Karena kayak capek banget nunggu cowok peka tuh. Karena yang ada gila sendiri gitu loh menurut gue. Kalau ada sesuatu ya diungkapin aja. Ntar dengan sendirinya juga laki-laki mah mikir. Tapi kalau nggak mikir gimana? Ya tolong, bocah kosong. Nanya, nggak mikir gimana? Lu nggak mikir lu kalau cewek lu nanya ya ngasih tahu gitu. Nggak tahu. Lu nggak punya pacar? Next question. Punya. Lu pernah nggak di silent treatment sama orang? Silent treatment? Ya. Pernah. Sama cowok gue sendiri. Aduh. Dan itu nggak enak. Jadi dan dari situ juga gue ngasih tahu kalau silent treatment tuh bukan jalan terbaik buat bikin orang tuh mikir. Asik banget ya kata gue. Pernah nggak begitu? Nggak. Gue pernah. Enggak. Menurut lu ya, kalau gue dari Jawa, gue dari Wonosobo, gue nggak ngobrol sama cowok gue sampai Jakarta. Itu silent treatment apa bukan? Enggak deh, itu gue ketiduran. Enggak, pokoknya orang silent treatment nggak bagus aja menurut gue. Oh, berarti menurut lu orang silent treatment tuh nggak bagus? Nggak bagus karena
apa ya, sesuatu yang dipendem itu tuh nggak baik aja gitu ujungnya. Lebih baik diomongin, tapi diobrolin tuh kan, obrolan tuh semuanya ada caranya kan. Caranya dengan ngomongnya baik-baik, nadanya baik-baik, nggak tinggi. Nah itu kayaknya udah bikin orang jadi mikir dah daripada silent treatment. Kalau silent treatment tuh orang jadi kayak, gue salah nggak ya? Kok dia ngediamin gue ya? Kok gitu loh, jadi kayak feeling guilty gitu. Kebawa jakselnya nih. Ngomong tentang Jaksel nih, biasanya kan bahas-bahas zodiak. Zodiak lu apa sih, Mi? Tebak. Gue tahu dari cara bicaranya Aquarius. Anjing, bener lagi. Aquarius boy. Aquarius boy. Halo Aquarius juga. Oh, iya. Ya. Siapa lagi di sini Aquarius? Gue doang. Emang aneh kan? Gak ada. Emang jarang Aquarius tuh. Lo apa? Gemini. Ih, red flag lo. Gitu kan? Kata orang-orang kan Gemini red flag. Red flag. Musuh dunia. Ya udah, emang cewek Aquarius tuh kayak gimana? Gue nggak tahu cewek Aquarius gimana. Tapi kayaknya santai aja deh cewek Aquarius mah. Ya nggak sih? Lo sebagai laki-laki Aquarius santai kan? Kalau cowok santai sih. Santai. Nggak ada yang kayak misalkan Aries atau kayak cewek Scorpio yang katanya pala batu atau apa gitu-gitu tuh. Kayak Aquarius enggak deh, lempeng aja hidupnya. Lempeng cuma unik aja orangnya, aneh. Iya. Aneh pasti. Bisa dilihat dari Umi kan. Emang gue aneh? Enggak. Unik. Lo kasih tahu dong yang mana. Mas ini keberatan nih kesian nih. Pakai tripod apa? Sediain. Orang kesian banget. Dia juga mau ketawa takut. Dia mau ketawa takut goyang. Menurut lu cowok wajib nggak sih bayarin ceweknya tiap ngedate? Enggak sih. Enggak. Enggak, kecuali udah kaya banget ya. Kalau kaya banget pasti laki-laki ngerasa bahwa gue udah bisa ngidupin lo. Jadi udah gitu. Cuma kalau emangnya masih sama-sama ngerintis juga gitu, kayak ya ganti-gantian aja. Misalkan makan cowok yang bayarin, terus misalkan kalau nonton ceweknya yang bayar gitu. Saling-saling aja menurut gue. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Kalau sama-sama kaya? Tetap cowoknya sih yang bayar. Kan sama-sama kaya. Sama-sama kaya. Ini ceweknya buat apa? Ya paling kalau cowok kaya mah tetap dikasih duit per bulan buat ceweknya. Iya, duit ceweknya buat apa? Ya buat belanja lah. Nggak biayain berondong. Iya. Yeah. Enggak lah. Enggak. Emang masih ada yang main berondong ya? Lah, nggak tahu. Emang masih ada? Ada gak sih? Yang kayak main sama yang lebih muda kan? Iya. Pedofil dong. Tapi kan di bawah umur. Oh di bawah umur ya? Iya. Iya. Next. Yang mana nih? Menurut Umi masalah nggak sih kalau cewek penghasilannya lebih tinggi daripada cowoknya? Masalah apanya nih? Ya, masalah lah pokoknya. Masalah kehubungan. Ya, gitu. Pasti menurut gua cowok ada insecure sih kalau dapetin perempuan yang gajinya jauh lebih tinggi daripada dia gitu. Dan gak ada salahnya karena sebagai cewek masa kita harus ngerem mimpi kita, masa harus ngerem kayak gue takut kalau gue kaya-kaya cowok gue insecure. Ngapain takut begitu? Justru sebenarnya cowoknya ya sih yang harusnya mikir buat ngesetarain kayak gimana. Terus sebaliknya juga kalau cowok lebih tinggi penghasilan dari perempuan, ceweknya juga mikir gimana caranya ngesetarain sama pasangannya gitu. Kelas. Kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender aja lah, kita main aman aja lah. Oh iya. Main aman. Lo orangnya semangat pakai banget nggak sih? Kalau Ini pada nggak bisa baca ya di sini ya. Orangnya semangat banget sih. Emangnya biasanya sarapan pakai apaan? Tasan jangwe pakai nanya lo. Gue nggak pernah sarapan. Roti paling, roti sama nasi uduk. Jaksel banget makanannya. Emang orang tamu sarapan? Ame sereal. Widih. Sereal, Fruit Loops. Udah nggak main Koko Crunch, udah nggak main Fruit Loops. Berarti lu nggak sarapan nasi uduk pakai jengkol tuh? Ih bau lah ya, pakai jengkol.
Gue makan nasi uduk lah, pakai kikil, telur dadar, telur bulat, ame bakwan. Iya, gue tetap makan. Gimana sih caranya biar semangat kayak lu ini? Gimana ya? Gak tahu gue. Ya semangat aja. Gimana anjir? Gimana ya? Kayak bikin happy diri sendiri aja sih. Jadi kayak gue nggak ngepatokin. Misalkan gue punya pacar, terus gue harus bahagia kalau cowok gue bikin gue bahagia gitu. Justru itu kayak bikin gue nggak bahagia nantinya karena ekspektasi gue. Jadi kayak gue ngelakuin sesuatu hal yang bener-bener bikin gue happy aja. Kayak misalkan nonton Netflix, atau gue belanja, atau gue main sama teman, atau gue main sama cowok gue. Pokoknya bener-bener yang buat mood gue tuh naik lagi. Itu yang bisa bikin gue semangat dari diri gue nya sendiri gitu. Kalau quotes tau masuk nggak? Quotes enggak. Iya. Berarti quotes tuh nggak ngaruh nih buat kehidupan orang-orang. Buat kehidupan orang-orang gue nggak tahu, tapi buat kehidupan gue ya biasa aja. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Bullshit ya malah. Bullshit lagi. Gue dengernya ceramah kalau gue lagi sedih. Sama. Iya. Sama ya. Sumpah serius gue dengerin Ustadz Hanan Hataki. Dede. Menyejukkan hati. Menyejukkan hati sambil nangis. Betul. Malamnya dugem lagi. Nggak pernah gue. Hey. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu ya. Emang pergaulan Jakbar gini? Enggak tahu. Boleh nggak sih anak Tambun gayanya kayak anak Jaksel? Ya boleh lah. Nah ini contohnya. Boleh lah. Kenapa enggak? Kecuali anak Jaksel nggak mungkin ada yang kayak orang Tambun kan? Nggak mungkin ada kayak orang Tambun. Nggak mungkin. Di Tambun tuh masih ada orang pakai choker. Tahu nggak? Di Jakarta mana ada, sekarang udah nggak ada. Sama celana ya, celana batik tuh. Celana batik itu mah orang Betawi. Celana ini kali training SMP. Pakai masih ada, bagus. Celana buat training SMP buat nge-gym ya, yang di 3.000-an. Di 3.000-an. Oh, 3.000 iya ada. Ih, bau deh itu. Deh. Gue nggak mau bayangin. Wajib nggak sih kenalin pacar ke orang tua? Wajib. Kenapa? Ya biar tau lah, buat apa main umpet-umpetan gak sih? Iya gak sih? Maksudnya kalau kalian takut. Nah, menurut gue orang tua tuh hal yang penting di hubungan. Kalau orang tua lo udah sama-sama suka, udah sama-sama setuju hubungan lo kayaknya lo udah tahu arahnya mau kemana. Terus abis itu pasti persoalannya bukan di orang tua atau di agama, tapi persoalannya di diri kita sendiri gitu. Tapi kalau lo udah nggak ngebawa pacar lo ke orang tua atau main umpet-umpetan gitu, kayak takut ketahuan dan segala macam, kedepannya menurut gua agak susah gitu. Tapi justru kalau misalnya lu cinta banget sama dia, tapi lu karena lu kenalin sama orang tua justru nggak didukung, itu gimana? Pasti ada salah satu. Nggak mungkin orang tua tuh kalau lo ngerasa dia yang terbaik, udah pasti ngikutin lo. Pasti kalau orang tuanya nggak setuju, pasti ada salah satu kayak sifat atau yang ada di dalam pasangan lo yang orang tua lo nggak terima gitu, menurut gua. Nah kalau misalnya beda agama gimana tuh? Tapi orang tuanya setuju? Nah, itu mah bagus. Wih bagus. Iya. Lanjut aja. Lanjut. Gak apa-apa. Lanjut tapi pilih agama yang mana. Emang bisa beda agama gitu? Nanya ini bisa nggak? Nggak bisa. Udah nggak ada, dihapus. Udah dihapus. Iya. Udah dihapus lagi. Udah lu buru tuh. Lu buru dihapus lu sama DPR kalau lu mau tuh. Lu dulu katanya pernah lenong ya? Iya. Sejak kapan lu main lenong? Coba dong lenong dikit. 2013, 2014. Gue nggak tahu lenong dikit gitu gimana. Ya coba yang kayak di MNC itu ya. Iya, itu mah ada skripnya, ada skripnya. Bisa ini spontan. Masih kepake, masih pakai. Minta ceritanya dong, susah seneng ngelenong. Susah seneng maksudnya apanya? Actingnya apa kehidupan guanya? Tahapan-tahapannya gitu. Tahapan-tahapan buat masuk ke lenongnya. Iya gitu. Oh, dulu tuh gue Sanggaran Nanda. Terus abis itu dari Sanggar itu gue awalnya nggak keterima buat masuk lenong karena gue casting buat jadi 3 empo yang setiap hari ada tuh. Siapa sih nih?
panjang banget. Setiap hari ada tuh gue nggak keterima gitu. Terus gue kayak dari situ gue sebenarnya agak kecil hati karena ya gue nggak keterima nih gitu. Sementara itu programnya mau panjang gitu. Terus akhirnya gue tuh selalu dapat keberuntungan dari Allah karena di saat gue ada di satu program, gue tuh awalnya pasti nggak keterima karena gue nggak tahu kenapa. Tapi berjalannya waktu itu semua sinetron gue tuh eksekutif produser sampai atasannya tuh turun, baru tuh mereka yang milih gue buat ada di program itu gitu. Jadi susah senengnya tuh gue awal-awal tuh nggak pernah keterima, tapi kalau produsernya turun, alhamdulillah tuh gue langsung disuruh buat stripping gitu. Program pertama apa yang diterima? Lenong Dadakan di RCTI. Lu masuk sanggar itu dari mana tuh? Dari rekomendasi orang tua kah atau kemauan lu sendiri? Oh, dari gua. Terus abis itu nyokap nge-support gitu. Karena kan dari kecil tuh gua udah diajak modeling ke mall-mall, tau gak sih sama mama gua? Iya, yang kalau gue lagi nggak muti cubit, tau gak lo? Gitu. Udah gue mah dari zaman dulu sama mama gue dikeliling gitu. Biar mama gue seneng aja gue bawa piala gitu. Emang udah disuruh jadi banci panggung gue sama mama gue. Kalau lu udah bawa piala lu cubit balik ya? Enggak dong. Iya, masa gue cubit balik, lambungnya gue cubit. Kan banyak nih orang di luar sana yang pengen ngelenong kayak lu. Coba kasih kata-kata dong biar mereka semangat atau nemu jalan gitu kayak lu. Gue tuh paling gak bisa motivasi orang karena ya udah semangat aja. Gue gak bisa nyemangatin orang. Kalau teman-teman gue cerita juga kalau sedih gue cuma bisa ya udah semangat. Mau apa lagi? Gak ada lagi. Yang penting ya udah semangat terus konsisten ngejalanin karirnya. Kalau mau di entertain mungkin tetap konsisten buat casting atau bikin konten gitu. Terus tetap sabar. Terus jangan lupa berdoa sih. Itu doang. Kayak berdoa tuh menurut gue jalan utama ya, biar dibukain pintu-pintu rezekinya. Gitu. Terus lu pernah nggak cinlok sama temen-temen lu yang lenong juga? Gak pernah, kan ini pasti pertama gue gak pernah cinlok sebelum-sebelumnya. Berarti fokus ngelenong aja tuh dulu. Iya, dulu gue kerja aja. Kerja tipes nih nggak gemuk kerja. Tiap hari gue kerja aja. Lu kan katanya sering makan mie tuh ya? Kalau misalnya malu masak nih, terus lu masak mie gimana tuh malu tuh responnya? Marah. Durhaka tuh anak tuh. Marah, tapi gue emang suka gitu. Mak gue udah masak nih ikan gurame, capcay, segala macam bla bla. Cuma gue nafsunya sama mie. Gimana ya? Gue nggak nafsu ngeliat ikan gurame. Terus gue masak, mak gue udah marah-marah kayak, ada makanan gue masakin lo masak mie lo, emang gak tahu diri lo katanya gitu. Sumpah itu emak gue makanya Betawi banget gitu. Gue dikatain gak tahu diri. Tapi emang ya pada gitulah pasti anak-anak sekarang juga pengennya makan mie. Berarti itu termasuk anak durhaka nggak tuh? Enggak, jangan dong. Gak tahu diri aja. Gak tahu diri aja. Iya. Berarti tapi kalau buat sekarang orang tua lu bangga nggak sama yang lu lakuin? Alhamdulillah bangga lah. Karena setiap hari kan emak gue nganterin kan kemanapun gue syuting sampai malam gitu. Setiap hari pasti emak gue ngikut gitu. Ini mamanya juga ikut nih. Mama ada di mobil ngikut dia. Anak mama. Anak emak nih. Anak emak. Gue anak bontot soalnya, gue anak 7. Wah. Kata gue emak gue mah doyan. Iya doyan ngejaga anak gitu. Gue juga hampir digugurin. Karena kan gue anak ke-7, emak gue udah tua.
Terus dia tetap kata gue, ngapa gue digugurin ya? Orang dia yang berbuat, gue yang salah. Iya ya, gimana tuh menurut lu tuh? Apa? Kan banyak tuh berita-berita berseliweran yang anaknya masih bayi dibuang lah. Iya, itu sedih banget ya. Maksudnya jangan kayak gitulah jadi orang tua kalau emangnya belum siap-siap secara finansial sama apa namanya otak, apa sih namanya itu psikis, apa ya? Nah, mental gitu. Jangan berbuat dulu lah. Jangan berbuat dulu lah, tahu diri. Kesian anaknya. Iya, nggak salah apa-apa kan. Iya, dibuang. Kasih tutor dong atau pesan buat orang yang pengen masuk ke acara TV kayak lu nih. Motivasi mulu dari tadi. Kata gue kan udah semangat. Masalahnya di posisi itu gue waktu itu nggak ada yang nyemangatin gue. Jadi udahlah, udah semangat deh. Menggapai cita-cita lo. Oke, kalau pesan-pesan buat followersnya Jaker. Semangat terus. Aduh, semangat nganggurnya. Jangan capek-capek rebahan. Karena kan pasti gue tahu kalian sibuk banget kan, ngatur jadwal tidur tuh pasti susah gitu buat orang-orang pengangguran. Jadi udah pokoknya buat penontonnya Jakarta Keras, semangat. Oke, let's go.